dari rakyat duitnya, saudara. Gaji Anda dari rakyat. Semua yang Anda dapatkan dari rakyat. Maka jangan sampai pakai itu semua buat musuhi rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Polisi bukan musuh kita, saudara. Betul? Tapi harus belajar dari apa yang terjadi saat ini, saudara. Sampai sekarang KM50 juga belum selesai. Betul ente? Betul ente? Linda, saudara. Insya Allah mudah-mudahan saudara Afan Kurniawan syahid. Habib tahu dari mana syahid? Jangan main syahid-syahid aja, Bib. Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira nih buat bapak-bapak yang habis subuh udah keluar dari rumah, pulang mau maghrib, banting tulang, cari nafkah buat anak, buat istri, buat keluarga. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man sa'a ala iyalih fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a ala walidayh fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a ala nafsih liyu'iffahu fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang kerja buat ngidupin keluarganya, berarti dia sedang berjuang di jalan Allah. Kabar gembira anda pedagang-pedagang yang sampai malam nggak kenal lelah, ojol-ojol yang nggak kenal lelah, para ayah-ayah yang nggak kenal lelah menafkahkan anak-anaknya. Anda diperhatikan Nabi Muhammad. Man sa'ala iyalih, siapa yang kerja buat keluarganya, buat ngasih nafkah, dia di jalan Allah berjuang, saudara. Siapa yang kerja buat ngidupin kedua orang tuanya, dia sedang berjuang di jalan Allah. Wa man sa'ala nafsih, bahkan yang masih jomblo-jomblo nih, yang anak-anak muda, siapa yang kerja buat ngidupin dirinya sendiri, liyu'iffahu, supaya punya iffah, supaya nggak minta-minta, supaya nggak makan haram. Apa kata Nabi Muhammad? Fahuwa fisabilillah. Yang seperti itu sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara Afan Kurniawan lagi menjalankan order, lagi menerima order. Terjadilah apa yang terjadi di Lindes, saudara. Beliau meninggal, tapi mudah-mudahan berkah tersebut beliau mendapatkan syahid dan keluarganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mau tanya, ini kejadian begini sedih apa kagak? Sedih atau tidak? Kita nggak mau negeri kita kacau. Apalagi sampai terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad mengatakan, walladzi nafsi biyadih, la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatil fima qatal wa la yadril maqtul fima qutil. Saudara, Nabi Muhammad kawan, sampai-sampai la yadril qatil fima qatal. Orang yang ngebunuh sampai enggak tahu kenapa dia harus membunuh. Orang yang dibunuh sampai enggak tahu kenapa dia harus dibunuh, saudara. Keadaan kacau, huru hara, morat marit, al haraj. Kata Nabi, keadaan tersebut kacau besar-besaran. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin keadaan seperti itu, saudara. Itu zaman fitnah, kata Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau negeri ini terjadi. Jawabnya kompak, kita pengen Indonesia aman, betul? Kita pengen Indonesia damai, betul? Kita pengen Indonesia tentram, betul? Tapi kenapa keributan bisa terjadi seperti itu? Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Ada asap karena ada api. Itu keributan-keributan, saudara, yang kemarin di mana-mana huru hara, itu asap, saudara, yang timbul gara-gara sumber-sumber api. Ya, kita akui, memang banyak data-data menjelaskan, ada pihak-pihak yang menunggangi, ya betul. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan, ya betul. Tapi lebih dari itu, memang ada masalah yang mengakar, yang menjadi pemicu rakyat jadi marah. Itu sumber api. Kalau cuma menyelesaikan huru hara, tapi sumber masalahnya nggak diselesaikan, ibarat saudara sibuk ngilangin asap, sibuk ngilangin asapnya, sumber apinya nggak dimatikan, saudara. Satu asap dihilangin, sumber apinya tetap nggak dimatikan, maka akan timbul asap-asap lain yang lebih banyak, saudara, di titik-titik lain yang akan merembet, saudara. Betul? Maka selesaikan dulu sumber masalahnya. Apa sumber masalahnya? Di antaranya pejabat banyak yang nggak ada akhlak, ngomong sembarangan. Padahal Imam Mawardi udah bilang, ini berkaitan sama disertasi saya soalnya, saudara. Imam Mawardi bilang di antara akhlak pejabat al-waqar, harus punya kewibawaan. Di antara bentuk kewibawaan luzumus samat, jangan banyak ngomong. Kalau harus ngomong pun, kata Imam Mawardi, harus disaring betul-betul yang sekiranya manfaat buat rakyat. Karena kamu, kata Imam Mawardi nih, kamu dijadikan pejabat, Allah bikin kamu punya satu mulut, dua kuping. Supaya apa? Supaya lebih banyak mendengar keluhan rakyat daripada memperdengarkan suara kamu kepada rakyat.
Betul apa kagak? Ini malah nggak jaga omongan. Rame-rame rakyat protes ke DPR, ditolol-tololin saudara. Enaknya nolol-nololin rakyat. Akhirnya begitu ketahuan ijazahnya banyak 6-nya saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan. Penjarahan haram. Penjarahan hukumnya apa? Haram. Jangan aji mumpung ente. Rakyat ribut-ribut terus ngejarah. Haram. Ngambil apa yang bukan haknya hukumnya haram. Mereka yang menjarah akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga mesti lihat di sisi lain ada pemicunya. Walaupun pemicu ini nggak boleh disikapi dengan cara yang salah, saudara. Di antaranya nggak jaga akhlak. Rakyat lagi susah. Bapak-bapak apalagi, kok bulan Juli, Agustus lagi pusing, anak naik-naikan. Belum bayar uang pangkal yang mau masuk. Belum bayar daftar ulang. Belum yang wisuda bayar wisuda, belum yang jalan-jalan saudara, belum lagi yang bininya skincare-nya udah habis. Bapak-bapak lagi pusing, ekonomi lagi morat-marit. Saya kenal banyak pengusaha Pak Bu lagi pada teriak, daya beli lagi turun saudara, luar biasa. Rakyat lagi sakit. Habis sidang dijoget-joget di DPR saudara. Gedung DPR itu listriknya dibayarin sama rakyat. Gajinya dibayarin sama rakyat, tapi dipakai buat joget-joget nyakitin hati rakyat. Betul apa kagak? Diprotes, jangan joget-joget. Diledek, dijoget-joget pakai video seolah-olah parodi Son Horek saudara. Masya Allah, apa ini? Apa? Belum lagi kebangkrutan di mana-mana, kerugian di mana-mana, korupsi di mana-mana. Saya kadang-kadang nggak habis PR, nggak habis pikir saudara. Dikit-dikit dengar kabar BUMN rugi, BUMN rugi. Ini BUMN kan bahasa milik negara, badan usaha milik negara, buat nguntungin negara. Kok bisa rugi mulu? Ntar PLN katanya rugi. Padahal jawab yang jujur, di sini emang ada yang listriknya gratis? Bayar. Token habis, mati apa kagak? Mati saudara. Betul apa kagak? Udah gitu PLN kagak ada saingan lagi. Bagaimana ceritanya dagang bayar, saingan kagak ada, bisa rugi. Bensin, emang ada di sini yang beli bensin ngutang? Nggak ada. Dan saya belum pernah lihat seumur-umur dari saya lahir sampai sekarang, saya belum pernah lihat ada pom bensin kagak laku, saudara. Nggak ada ceritanya pom bensin nggak laku, bisa rugi. Kadang-kadang yang namanya pesawat, tapi Garuda Indonesia dengar kabar rugi. Padahal nggak ada yang gratis. Kita mau naik Garuda bayar, kok bisa rugi, saudara? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang diangkat yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau udah perbuatan, kalau sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Betul apa kagak? Hafiz di TV ngomong apa? Ini gara-gara rakyat udah ribut, baru gugatannya dikabulin saudara. Kalau nggak ribut nggak dikabulin. Kita nggak mau begitu. Kabulin, jangan nunggu ribut dulu. Pakai telinga, pakai hati, pakai pikiran. Jelas atau tidak? Maka oleh karena itu saudara, kita minta pemerintah Republik Indonesia perbaiki. Dan kita minta umat jangan sembarangan bergerak kecuali ikut komando ulama saudara. Kalau kita pun harus bergerak, kita nggak akan diam. Tapi pergerakan kita harus jelas arahnya, jelas tujuannya, jelas cara pergerakannya, jelas cara pimpin, jelas siapa pimpinannya. Jangan sampai main ikut bergerak, nggak taunya pengen numbangin presiden, wakilnya si Ono naik, saudara. Tambah pusing rakyat, betul atau tidak? Jangan sembarangan bergerak. Kata Imam Besar Habib Rizik, sabar, tahan diri, saudara. Saat ini saudara, ya memang banyak yang tulus bergerak karena memang keprihatinan kepada negara, karena sudah sakit hatinya, banyak, kita nggak menafikan. Tapi banyak juga saat ini yang menunggangi daripada pergerakan tersebut. Ada pergumulan, pergolakan politik elit yang luar biasa yang berusaha memanfaatkan situasi. Makanya pesan Imam Besar, sabar, jangan sembarangan bergerak. Dan di sisi lain, jaga kampung kita, jaga wilayah kita. Hati-hati saudara, perusuh para provokator. Kalau emang udah pengen negeri ini terbakar, kemarin rumah pejabat yang dia jarah. Kemarin gedung-gedung itu yang dibakar. Tapi kalau dia gagal, dia pengen niat untuk bikin provokasi, bisa jadi rumah ulama yang diganggu, saudara. Bisa jadi rumah ustadz yang diganggu. Hati-hati, saudara. Maka wajib jaga rumah para ulama kita. Pesan Imam Besar.